Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor yang ke-49. Renungan kita hari ini saya beri tema kebahagiaan semu versus kebahagiaan sejati. Nah, ketika saya belum percaya kepada Tuhan, saya mengartikan kebahagiaan sejati itu kepada ketika saya mempunyai harta yang berlimpah, saya mempunyai kedudukan yang tinggi, dan saya menjadi orang yang populer, di mana saya bisa dikenal oleh kalangan banyak orang. Karena lingkungan saya mengajarkan hal yang demikian kepada saya. Bahkan orang tua saya pun mengajarkan hal yang sama. Mereka berkata bahwa kalau kamu ingin bahagia, kamu harus punya uang. Karena dengan uang, dengan banyaknya uang, dengan apapun bisa kamu beli. Kamu ingin apapun bisa kamu raih dan bisa kamu peroleh. Dengan kata lain, kalau kamu punya uang, kamu akan hidup bahagia. Tapi kalau kamu tidak punya uang, kamu akan hidup menderita. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu, saya juga sering dengar lagu-lagu Hakka yang bernuansa kehidupan. Di dalam lirik-liriknya berkata seperti ini. Hekong jului junyin loi kong nyaboy, hemoloi punyin konsoi. Artinya adalah kalau kamu punya uang, kamu akan dipandang oleh orang lain. Tapi ketika engkau tidak mempunyai uang, maka engkau akan direndahkan dan dihina oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah pemahaman yang saya peroleh dari lingkungan hidup saya. Sehingga saya berkesimpulan bahwa kebahagiaan sejati itu terletak kepada banyaknya uang yang kita peroleh, kedudukan yang tinggi, dan kita populer. Nah, apakah pemikiran Bapak Ibu Saudara dengan saya juga sama? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Di dalam Alkitab Mazmur nomor 49 ini, seorang pemazmur yang bernama Bani Korah, dia mengungkapkan pemahamannya tentang kehidupan. Nah, di dalam teks ini saya menemukan ada 3 pemahaman tentang kehidupan yang direnungkan oleh Bani Korah. Yang pertama adalah semua orang statusnya sama, sederajat di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama semua dipanggil untuk memperhatikan firman Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan semuanya itu sama. Baik engkau yang mulia, baik engkau yang rendah, baik engkau yang miskin, engkau yang kaya, semua derajatnya sama di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah semua orang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan harta ataupun kekuatan sendiri. Ayat yang ke-8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi sebanyak apapun uang yang kita miliki ataupun harta yang kita miliki, itu tidak bisa membeli nyawa atau hidup kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Ayat 11 dan 15. Sungguh, aku dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. 15. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Karena itu kekayaan sebesar apapun tidak dapat menghindarkan seseorang dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua tahu bahwa kekayaan itu, kedudukan itu, dan popularitas itu semuanya bersifat semu, sementara. Karena tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal di sana. Semuanya akan hilang, semuanya akan lenyap ditelan oleh waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak berkata bahwa mencari harta yang berlimpah itu salah, ataupun mencapai kedudukan yang tinggi itu salah, ataupun menjadi orang yang populer itu salah. Malah itu bagus. Saya mendukung itu, saya mensupport itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadikan itu semua sebagai standar, ukuran, dalam kita menilai sebuah kebahagiaan sejati. Nah, itulah yang menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa yang dimaksud oleh pemazmur mengenai kebahagiaan sejati itu?
Nah, pemazmur menjawabnya di ayat yang ke-16. Perhatikan ayat yang ke-16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Dia menarik aku. Itu artinya adalah kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, ataupun tidak terletak kepada berapa panjang umur kita, melainkan di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita dari cengkraman maut. Keselamatan yang bersifat kekal itulah yang menjadi kebahagiaan sejati di dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kebahagiaan sejati itu bukanlah terletak kepada harta yang bersifat sementara, tetapi kepada keselamatan yang bersifat kekal dan abadi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah Anda memperoleh dan mengalami keselamatan itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada engkau dan saya? Bagi engkau yang sudah menerimanya, syukur kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk terus menghayati, merenungkan kembali pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada engkau dan saya, di mana Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang merupakan jantung hatinya, diberikan untuk mati menjadi penebusan, untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia ingin hidup kita itu mempermuliakan nama Dia. Dia ingin memulihkan hidup kita dengan Allah. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam arti bahwa tetaplah kamu hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Tetaplah kamu hidup senantiasa takut akan Tuhan. Tetaplah kamu senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bagi engkau sekarang yang rohani yang mulai sudah kendor, renungkanlah kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupanmu ketika engkau percaya kepadanya. Dia telah memberikan segala-galanya, bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebusan bagi engkau dan saya. Syukur kepada Tuhan bagi engkau yang sudah menerima Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat video ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Siapapun Anda, izinkan saya untuk mengajak Anda merefleksikan kembali kehidupan Anda, berdiam diri sejenak, maka engkau akan mendapatkan kesimpulan bahwa betul, apapun yang kita peroleh dari dunia ini, baik itu kekayaan, kedudukan, popularitas, semuanya itu bersifat semu, semuanya itu bersifat sementara, karena pada akhirnya itu akan semuanya itu akan lenyap ditelan oleh waktu. Yang kekal adalah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada orang yang mau percaya kepada Dia, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau yang belum percaya, saya mengajak kepada engkau dan saya, maukah engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dengan engkau menerima Dia, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan sejati itu, yaitu keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Maukah engkau percaya kepadanya? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yang lemah dipulihkan, yang miskin diperkaya, karena berbuat